Oke, sekarang kita bahas materi AKL yang terakhir di materi sampai UAS ini, yakni tentang perubahan kepemilikan saham. Sebelum masuk ke beberapa jenis transaksi yang merubah kepemilikan saham, kita perlu review dikit nih terkait sama apa sih itu kepemilikan saham, bedanya sama investasi apa, sama income from S, sama NCI expense itu apa ya. Nah, yang saham yang kita kenal itu kan kalau kita beli saham itu artinya apa? Artinya itu kita memperoleh kepemilikan atas suatu perusahaan kan. Nah, setelah kita memperoleh kepemilikan itu, kita bakal dapat yang namanya itu jatah dari setiap transaksi yang ada di perusahaan itu. Ketika kita membeli saham itu, berarti kan kita itu membeli saham kan ada di ini ya, ada di akun ekuitas ya. Nah, ketika kita membeli akun ekuitas itu, berarti kita secara nggak langsung kita membeli aset kurang liability. Ini dapat dari persamaan aset sama dengan liability plus equity ya. Ini liability-nya kita geser ke sisi kiri, jadinya ekuitas sama dengan aset dikurangi liability. Nah, ketika kita membeli ekuitas yang dimana itu sama dengan aset dikurang liability, maka aset dikurang liability itu kita sebut dengan istilahnya net asset, ya kan? Nah, ketika kita membeli net asset itu, dulu di video pertama mungkin kita udah sempat bahas kalau ketika kita membeli saham atau kepemilikan ini, kita selalu membelinya dalam kondisi fair value kan. Nah, selisih antara fair value dengan book value yang dicatat oleh perusahaan inilah yang akan menimbulkan excess value. Nah, excess value ini apa aja? Kan kita membeli ekuitas, berarti kelebihan nilainya itu ada di sisi yang kanan antara aset atau liability, ya kan? Karena kita membelinya di sisi kiri, berarti sisa kelebihannya itu kita taruh di sisi kanan antara yang lebih itu asetnya atau liability-nya. Nah, selisihnya ini kan bisa under atau over istilahnya. Jadi bisa selisih positif atau selisih negatif, baik dari masing-masing aset ataupun liability. Jadi udah ada 4 jenis tuh nanti excess value. Aset over, aset under, liability over, atau liability under. Nah, selain itu, selain bisa ke aset atau liability yang over atau under, itu juga bisa excess value ini langsung ke istilahnya goodwill. Kayak gitu. Nah, bicara soal over atau under itu kita bicaranya itu dari sisi book value-nya, bukan dari sisi fair value ya. Mungkin ini yang masih agak sering rancu, overvalued itu valued yang mana yang over atau valued mana yang under. Nah, ini yang under ini atau yang over ini adalah yang book value-nya, bukan fair value-nya. Nah, ini kita buat pemahaman biar lebih mudahnya, kita anggap aja ini over under-nya ini dilihat dari transaksi asetnya dulu, nanti transaksi liability-nya itu akan menyesuaikan. Nah, dengan kasus book value lebih rendah dengan fair value aset, maka kan kita ngeliat nih book value-nya lebih rendah. Oke, berarti ini undervalued aset. Nah, karena book value lebih rendah, maka kita harus menambahkan book value untuk mengejar fair value. Karena book value-nya akan ditambah untuk mengejar fair value, maka akan menjurnal di sisi debit. Karena aset kan saldo normalnya di debit, untuk menambah aset berarti harus menjurnal di sisi debit, kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau liability? Book value liability lebih bisa dibandingkan fair value-nya, berarti kan book value-nya lebih tinggi di sisi kredit kan. Nah, karena lebih tinggi berarti harus mengurangi book value untuk mengejar fair value. Nah, karena saldo normal liability itu di kredit, maka untuk menguranginya harus ada di debit, ya kan, liability-nya. Nah, karena under value asset sama over value liability ini sama-sama di debit, maka kedua transaksi ini itu sebanding. Jadi undervalued asset itu kondisinya itu bakal sama kayak overvalued asset. Begitu juga berarti sebaliknya, kalau overvalued asset itu bakal sama kayak undervalued liability di sisi kredit berarti. Kayak gitu terkait overvalued sama undervalued. Nah, sekarang kita bicara soal investment in S. Ini review terkait TM2 kalau nggak salah. Di sini tuh ada 3 jenis investment in S. Yang pertama itu ketika kepemilikan kita kurang dari 20% atau nggak punya pengaruh signifikan kan. Nah, karena kita nggak punya pengaruh apa-apa ke perusahaan, maka kita akan mencatat perubahan nilai investment itu dalam fair value adjustment. Jadi kita menyesuaikan nilai saham kita dengan fair value melalui fair value adjustment dan juga unrealized holding gain or loss. Ini tergantung jenis investasinya. Kalau dia trading berarti unrealized holding gain or loss income. Kalau dia available for sale berarti dia unrealized holding gain or loss OCI. Nah, selain itu di bawah 20% ini juga dicatatnya dalam metode cost method. Selanjutnya kita naik ke persentase 20 sampai dengan 50. Nah, kalau 20 sampai 50 ini artinya apa? Artinya dia udah memiliki pengaruh yang signifikan.
dan telah menggunakan yang namanya equity method, bukan cost method lagi. Nah, jadi bedanya gitu ya. Kalau yang under 20 itu cost, kalau yang 20-50 itu equity. Nah, sekarang kalau yang di atas 50 mungkin teman-teman masih ingat, masih familiar banget, masih hangat. Ini tuh ketika kita udah memegang kendali di perusahaan, karena kita memiliki saham mayoritas kan. Nah, karena kita memiliki saham mayoritas, maka kita perlu membuat yang namanya laporan konsolidasi. Nah, untuk metodenya sendiri dia bisa memilih menggunakan metode cost yang teman-teman udah tahu atau metode equity. Ada dua metode kan. Nah, bicara soal investment in S, pasti ada hubungannya nanti sama income in S dan NCI expense. Nah, di rata-rata itu di income in S dan NCI expense itu dibagi menjadi 4 secara garis besar. Yang pertama itu yang secara basic, itu dia berarti dipengaruhi sama net income dan amortized expense. Tergantung. Nah, ini kita berarti membacanya dari sisinya itu saldo normal di kredit ya, karena kan income itu kan saldo normal di kredit. Kenapa? Karena dia akan menambah equity, menambah return earning. Oleh karena itu saldo normal di kredit, berarti ketika asetnya itu undervalued, maka dia akan mengurangi. Sedangkan kalau overvalued itu berarti dia akan menambah amortized expense-nya ya. Kemudian ada yang terkait inventory. Inventory ini ada dua aja yang mempengaruhi, yaitu ketika unrealized berarti belum diakui, dan ketika realized setelah diakui. Berikutnya ada fixed asset, masih mirip-mirip sama inventory, ada unrealized dan juga realized sisanya, dan juga ada depresiasi khusus untuk yang depreciable asset, karena depresiasi ini sifatnya cicilan kan, kalau teman-teman ingat lagi dulu video tentang fixed asset. Lalu yang terakhir ada tentang obligasi. Obligasi ini ada yang realized-nya itu disebut dengan gain atau loss on constructor retirement on bond atau CRB itu. Nah, dia itu sejalan sama saldo normalnya. Jadi kalau gain itu dia nambah, kalau negatif dia ngurang. Sedangkan untuk yang interestnya, kalau interestnya itu kebalikannya dari CRB. Kalau interestnya justru interest expense-nya yang bertambah dan interest revenue yang ngurang. Nah, dilihat dari 4 jenis ini, itu ada beberapa poin yang bisa kita simpulin dari income from S dan NCI expense ini. Yang pertama itu pasti net income yang paling mempengaruhi. Yang kedua itu ada amortized expense. Lalu unrealized itu umum pasti ada. Terus yang ketiga ada depresiasi. Nah, setelah depresiasi itu nanti ada interest expense. Nah, sisanya itu kan yang unrealized dan gain on CRB itu kan sebenarnya kayak ya udah pasti gitu loh. Karena itu kan sifatnya gain atau loss kan. Jadi itu pasti diakui. Nah, sisanya ini kayak net income, amortized expense, depresiasi sama interest ini merupakan hal-hal yang tambahan yang masuk ke perhitungan income from S dan NCI expense. Jadi sekian terkait review singkat transfer kepemilikan saham ya, terkait kepemilikan, investment dan juga income from S.